Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Hari ini saya mengisahkan seekor ular raksasa yang muncul di rumah Pak Ustaz. Ternyata ular itu adalah anak kandung Pak Ustaz. Bagaimana bisa terjadi? Di sebuah desa yang tentram, hiduplah seorang ustaz bernama Pak Ustaz Mahmud. Beliau adalah sosok yang disegani karena kebijaksanaan dan kesalehannya. Ia memiliki seorang anak laki-laki bernama Fadil, seorang pemuda yang rajin, sopan, dan tidak pernah berbuat onar. Namun, suatu hari, desa itu digemparkan oleh kejadian aneh yang tak masuk akal. Pagi itu, ibunya hendak membangunkan Fadil untuk sholat subuh. Namun, saat membuka pintu kamar, ia menjerit ketakutan. Di atas tempat tidur, yang ada hanyalah seekor ular piton besar, melingkar diam dengan mata yang penuh kesedihan. Pak Ustaz Mahmud dan para tetangga segera datang setelah mendengar teriakan istrinya. Saat melihat ular itu, mereka semua terkejut bukan main. "Di mana Fadil?" seru salah satu warga. Namun, saat menatap mata ular tersebut, Pak Ustaz Mahmud langsung menyadari sesuatu. "Astagfirullah, ini Fadil," ucapnya dengan suara bergetar. Warga desa menjadi panik. Mereka tak habis pikir, bagaimana mungkin seorang anak manusia yang baik dan rajin ibadah bisa berubah menjadi seekor ular tanpa sebab apapun. Tidak ada kesalahan yang ia lakukan, tidak ada kutukan, tidak ada ilmu hitam. Ini adalah misteri yang tak bisa dijelaskan. Kabar tentang Fadil menyebar ke seluruh desa. Sebagian warga takut dan menganggapnya sebagai pertanda buruk, sementara yang lain merasa kasihan. Pak Ustaz Mahmud tidak pernah menyerah. Ia tetap merawat Fadil dengan penuh kasih sayang, membaca doa-doa, dan berharap ada keajaiban yang mengembalikan anaknya ke bentuk semula. Hari demi hari berlalu, Fadil si ular tetap berada di rumah. Ia tidak pernah berperilaku liar atau menyerang siapapun. Bahkan setiap kali azan berkumandang, ia akan mendekat ke arah masjid, seolah ingin ikut beribadah. Waktu pun berlalu, dan desa itu mulai terbiasa dengan keberadaan ular misterius yang tak lain adalah Fadil. Namun, tak seorang pun tahu apakah ia akan kembali menjadi manusia atau tetap hidup sebagai seekor ular selamanya. Sejak kejadian itu, warga desa mulai merenung. Mereka menyadari bahwa kehidupan ini penuh misteri dan tak semua hal bisa dijelaskan dengan akal manusia. Kadang, Tuhan menguji manusia dengan cara yang tak terduga agar kita tetap beriman tanpa harus selalu mengerti alasannya. Keesokan harinya, saat matahari baru saja naik, Pak Haji Salman sesepuh desa datang ke rumah Ustaz Mahmud. Wajahnya penuh kebingungan, tapi juga penasaran. "Assalamualaikum Ustaz," sapa Pak Haji dengan suara berat. "Waalaikumsalam, silakan masuk Pak Haji," jawab Ustaz Mahmud. Suaranya terdengar lelah. Pak Haji duduk di ruang tamu. Matanya melirik ke arah kamar Fadil yang pintunya sedikit terbuka. Ia bisa melihat sesosok ular piton besar melingkar di dalamnya. Meski sudah mendengar kabar itu, melihatnya sendiri membuat bulu kuduknya merinding. "Ustaz," ujar Pak Haji dengan hati-hati. "Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin seorang manusia bisa berubah menjadi ular? Tidak ada firasat buruk sebelumnya." Ustaz Mahmud menghela napas panjang. "Demi Allah Pak Haji, saya pun tak mengerti. Fadil anak yang baik. Ia tak pernah berbuat dosa besar, tak pernah kurang ajar. Tidak ada tanda-tanda apapun sebelum kejadian ini. Semuanya terjadi